Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang materi apa sih itu uji normalitas. Yuk simak selengkapnya. Siapa saja sih yang ada di kelompok ini? Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Farhan Alvaro, yang kedua ada Ananta Meidika Aldestu, dan yang ketiga ada Safitri, dan yang keempat ada Rijal Islami Nasyid. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu apa sih itu uji normalitas. Nah, uji normalitas adalah metode untuk menguji apakah data residual dari model regresi mengikuti distribusi normal. Nah, yang kedua yaitu penting untuk memenuhi asumsi classical linear regression model ataupun yang disebut dengan CLRM. Lalu teman-teman tahu nggak sih mengapa penting kita mempelajari uji normalitas? Yaitu untuk mengetahui validitas inferensi statistik, uji T, uji F, dan lain sebagainya yang bergantung pada normalitas residual. Oke, selanjutnya kita masuk kepada asumsi normalitas dalam ekonometrika. Nah, yang pertama yaitu residual error train harus berdistribusi normal, di mana asumsi ini perlu untuk yang pertama, estimasi parameter yang efisien, dan yang kedua yaitu hasil uji statistik yang valid. Metode dalam uji normalitas. 1. Uji statistik, di mana ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu uji Jacob-Bera, di mana adalah uji statistik yang digunakan untuk menguji apakah data residual dari suatu model regresi ataupun sekumpulan data mengikuti distribusi normal. Yang kedua, ada uji Kolmogorov ataupun Smirnov, di mana kalimat tes adalah uji statistik yang digunakan untuk menentukan apakah suatu distribusi data mengikuti distribusi tertentu seperti distribusi normal. Nah, yang ketiga ada Shapiro-Wilk, di mana uji statistik yang digunakan untuk menguji normalitas suatu dataset ini mengevaluasi apakah data berasal dari distribusi normal berdasarkan hubungan antara nilai data aktual dan nilai data yang diurutkan. Lanjut kepada metode visual, di mana histogram residual. Uji histogram residual adalah metode visual untuk memeriksa apakah residual dari model regresi mengikuti distribusi normal. Dalam analisis regresi, asumsi normalitas residual adalah salah satu syarat utama dari classical linear regression model atau CLRM. Normal probability plot, di mana normal probability plot adalah metode visual untuk mengevaluasi apakah suatu data mengikuti distribusi normal. Nah, di sini ada rumus tentang uji Jacob-Bera, di mana JB sama dengan N S kuadrat per 6 tambah K kurang 3 kuadrat per 24, di mana S adalah sweetness ataupun kemencengan dan K itu adalah kurtosis atau keruncingan, dan nilai JB dibandingkan dengan X pangkat 2 tabel dengan DF sama dengan 2. Kita masuk kepada kriteria keputusan, di mana H0 residual berdistribusi normal. Jika P dikurang value kecil dari 0,5, berarti tolak H0 tidak normal. Masuk kepada metode visual, di mana histogram residual. Histogram residual adalah grafik yang digunakan untuk memvisualisasikan distribusi residual dan analisis regresi. Residual adalah selisih antara nilai aktual dan nilai yang diprediksi oleh model regresi yang dirumuskan sebagai residual sama dengan YI dikurang YI, di mana YI adalah nilai aktual dan YI kuadrat adalah nilai prediksi. Metode visual normal probability plot, di mana normal probability plot adalah metode visual yang digunakan untuk memeriksa apakah data atau residual dari metode mengikuti distribusi normal. Dua jenis plot yang sering digunakan adalah yang pertama, P dikurang P plot atau probability dikurang probability plot, membandingkan distribusi kumulatif data aktual dengan distribusi kumulatif teoritis seperti distribusi normal. Nah, yang kedua yaitu ada Q dikurang Q plot atau kuantil atau dikurang kuantil plot, membandingkan kuantil data sampel dengan kuantil dari distribusi teoritis seperti distribusi normal. Ini teman-teman bisa melihat contoh dari diagram hasil uji normalitas visual.
Kesimpulan yang dapat kita ambil dari teori uji normalitas yang pertama adalah langkah penting dalam evaluasi model ekonometrika. Yang kedua, gunakan uji statistik dan visual untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Dan yang ketiga, jika asumsi tidak terpenuhi, maka pertimbangkan transformasi data atau metode lainnya. Sekian dulu ya, teori tentang uji normalitas. Thank you for watching. Dadah!